Sebelum membahas pendapat YouTuber Sabah Saudara Rusdi Rusli yang hebat dan berani, marilah kita perjelas posisi negara Malaysia. Sebab, Profesor Malaysia tidak pernah berhenti mengganggu Indonesia dengan bicara serumpan-serumpun. Kita mau bertanya serius kepada rakyat dan pemimpin Malaysia, sebetulnya posisi Malaysia di mana? Mau sok serumpun dengan Nusantara, mau sok berkawan dengan Indonesia, tapi Malaysia adalah anggota Persemakmuran Inggris. Malaysia telah serumpun dengan Inggris. Setiap hari, Malaysia bicara soal kemelayuan di Nusantara sambil mengusik bahasa Indonesia. Inilah yang bikin risih bangsa Indonesia. Jangan lupa, hal ini bisa mengundang pertikaian di antara suku kami sendiri. Padahal konsep bangsa dan bahasa Indonesia sudah tuntas 100 tahun silam. Kerisauan yang sama mungkin juga dirasakan oleh Singapura, Thailand, dan Filipina. Apakah Malaysia memang ingin merusak perdamaian di Asia Tenggara? Bukankah dulu, raja-raja Melayu di Malaysia telah memilih berkhianat pada Nusantara dan berlindung pada Inggris, lebih suka serumpun dengan Inggris. Mereka tak mau berjuang bersama-sama membela Nusantara. Kenapa sekarang tiba-tiba, sok serumpun, dan mau mengangkangi Nusantara dengan konsep kemelayuan, dan tidak menghargai sama sekali bahasa dan bangsa Indonesia? Ingat pada zaman dulu, Malaysia tak mau berjuang bersama-sama saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia juga berjuang sendiri saat mengusir Inggris di Surabaya dan wilayah lain di Nusantara. Malaysia pun mengingkari perjanjian Manila yang disepakati oleh Malaysia, Indonesia, dan Filipina dalam konteks perjuangan di Nusantara. Karena itulah sempat muncul Ganyang Malaysia. Dengan sudut pandang seperti itu, kita menjadi lebih bisa memahami pendapat Saudara Rusdi Rusli berikut ini. Kalau boleh tidak mau ada campur tangan Inggris begitu, berjuang begitu. Tapi Malaysia ingkar. Akhirnya dia mengikuti memasukkan campur tangan Inggris dalam pembentukan Malaysia. Jadi disitulah berlakunya sampai saat ini sejarah tuh berubah dan itulah yang berlaku. Jadi kalau memang apa yang dikatakan oleh Mimin tadi, kalau memang serumpun, kenapa bukan waktu perjanjian itu tidak mempertahankan dan menolak permintaan Inggris untuk memberikan kemerdekaan pada Malaysia melalui rundingan begitu? Kenapa? Kenapa sekarang baru mau serumpun balik? Kalau dulu kenapa tidak mempertahankan perjanjian dulu itu? Gitu Mas. Jadi apabila kita membawa hal yang lalu, membangkitkan hal yang lalu, mengatakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, sedangkan bahasa Indonesia itu sudah berevolusi menjadi satu bahasa yang besar, bahasa pemersatu banyak suku di Indonesia, dan juga merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh banyak penutur di dunia. Menurut saya, Indonesia juga bisa mempersoalkan kasus yang dulu, begitu. Kalau Malaysia mau mempersoalkan tentang bahasa Melayu, jadi biar fair. Itulah pendapat yang cerdas dari Rusdi Rusli. Nah selanjutnya, marilah kita bahas mengenai masalah konsep Melayu. Baik dilihat dari segi kesukuan maupun ras, konsep ini adalah konsep yang ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi dengan peradaban modern. Sekali lagi, konsep ini sudah jadul. Konsep ras Melayu sudah lama dikubur dalam-dalam karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Menonjolkan ras tertentu bukankah sikap yang beradab dan sangat anti kemanusiaan? Tamadun atau peradaban macam apa yang mau dibangun jika sejak awal sudah anti kemanusiaan dan mengagung-agungkan warna kulit dan ras tertentu? Begitu pula pendekatan kesukuan. Mungkin di zaman dahulu kala, ketika Indonesia masih hutan belantara, identitas kesukuan jelas amat penting. Di zaman dulu, kesukuan menjadi utama. Karena itu pula sering terjadi perang antar suku. Nah, di era negara modern sekarang identitas suku masih cukup penting, tapi tidaklah pantas diagung-agungkan, apalagi dieksploitasi secara politik. Sikap masyarakat umum justru jauh lebih beradab ketimbang pemikiran Profesor Malaysia.
Ambil contoh ketika seorang pemuda Melayu dari Sumatera sedang merantau ke Jakarta dan ditanya dia berasal dari mana. Biasanya dia akan mengatakan berasal dari Pekanbaru, Bangka, atau Jambi dan sebagainya. Jarang sekali ada yang mengatakan bahwa dirinya berasal dari wilayah Melayu atau alam Melayu. Jarang pula yang mengatakan berasal dari suku Melayu. Identitas kota atau daerah atau provinsi tempat kelahiran lebih diutamakan ketimbang kesukuan. Jadi dalam percakapan sehari-hari, orang lebih sering berkata, saya dari Riau, saya orang Medan, saya orang Surabaya, saya orang Bandung, saya orang Jawa Barat, saya dari Pontianak, Makassar, dan seterusnya. Begitu juga ketika orang Sunda, Melayu Indonesia atau Jawa, atau bahkan Tionghoa Indonesia, sedang berada di New York, Amerika. Maka ia akan mengatakan sebagai orang Indonesia. Dalam percakapan pertama kali, tentu amat jarang ia langsung mengatakan saya adalah orang Jawa atau saya orang Sunda atau orang Bandung. Identitas Indonesia tentu diutamakan, karena orang di Amerika tentu akan lebih mudah dan cepat mengerti. Nah, kini pertanyaan kami amat sederhana. Apakah orang Melayu Malaysia akan mengatakan bahwa dirinya orang Melayu atau Malay saat berada di New York? Atau orang Melayu Malaysia itu akan mengatakan bahwa dirinya berasal dari alam Melayu? Kalau itu terjadi, tentu orang di Amerika akan pening. Yang paling masuk akal, dia tentu akan mengatakan bahwa dirinya orang Malaysia. Kami hanya ingin menegaskan bahwa eksploitasi kesukuan, perkauman, kemelayuan yang dilakukan Profesor Malaysia hanyalah demi kepentingan politik. Masalah itu justru tidak praktis bila diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena muatannya politik, maka slogan kemelayuan dan serba Melayu mengundang kontradiksi. Orang-orang terdidik di Malaysia sudah berkantor di Menara Kembar Petronas. Tapi mereka masih diminta pula membayangkan hebatnya bahasa Melayu di zaman dagang rempah-rempah. Mereka juga diajak mengeksploitasi masalah kesukuan dan kemelayuan, diajak kembali ke zaman Nusantara masih hutan belantara. Jelas sekali konsep kemelayuan yang aneh dan tak masuk akal itu mengandung tujuan terselubung, yakni agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat dan besar. Tujuan yang lain tentu saja agar mudah mengklaim budaya dan kesejarahan Nusantara. Di luar itu masih ada motif yang lain, yakni ekonomi dan bisnis. Dengan kedok kemelayuan, Malaysia masih ingin mengeksploitasi ekonomi dan bisnis Indonesia. Kalau itu tujuannya, apakah Malaysia masih kurang puas mengeruk keuntungan dari kebun kelapa sawit, dari bisnis rumah sakit dan pendidikan, juga bisnis kasino? Banyak penduduk Indonesia yang menyumbang pendapatan Malaysia dari semua itu. Indonesia memang belum bisa memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam dan manusia. Tapi jangan pula kami dihina bahwa kami hanya memiliki IQ gorila. Sementara setiap hari Malaysia ikut mengeksploitasi potensi ekonomi dan penduduk kami. Potensi ekonomi kami itu biarkan kami kelola sendiri, demi mencerdaskan rakyat kami. Itulah yang perlu direnungkan oleh para pemimpin Malaysia, juga para YouTuber Malaysia, terutama di semenanjung ujung Medini. Silakan saja, Malaysia mencari identitas bangsanya dan memajukan ekonominya. Tapi lakukan dengan cara yang beradab. Janganlah setiap hari mengusik konsep bangsa, negara, dan bahasa Indonesia. Terima kasih guys, sudah menyimak sajian kami. Semoga bermanfaat, sampai jumpa kembali.